Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Syafa Zahro di video tentang algoritma dan juga pemrograman. Di sini aku bakalan ngejelasin konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Program atau OOP. Nah, apa itu Object Oriented Program? Nah, jadi Object Oriented Program adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, yaitu entitas yang memiliki data atau atribut dan perilaku atau metode. Nah, setiap objek ini nanti mempresentasikan sesuatu di dunia nyata, misalnya mahasiswa, mobil, pegawai, atau produk. Nah, dari program tersebut, ketika dimodelin sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, OOP ini ngebantu kita buat menstruktur kode yang lebih alami, teratur, dan juga mudah dipahami. Nah, konsep ini nanti bakalan ngasih banyak keuntungan dalam pengembangan perangkat lunak. OOP juga membuat kode kita menjadi lebih modular. Kenapa? Karena setiap kelas dapat ditangani secara terpisah seperti komponen yang kecil bisa saling bekerja sama. Selain itu, program menjadi lebih mudah dipelihara. Kenapa? Karena perubahan pada satu kelas tidak selalu mempengaruhi bagian lain secara langsung selama antarmuka atau interface. Nah, OOP juga membuat kode lebih mudah dikembangkan, sebab kita dapat menambah fitur baru dengan memperluas kelas yang sudah ada, memanfaatkan pewarisan, inheritance, atau membuat kelas baru yang tetap kompatibel dengan struktur program secara keseluruhan. Selanjutnya ada konsep OOP, yaitu class, objek, dan manfaat dari OOP. Jadi class ini merupakan blueprint atau rancangan untuk membuat objeknya. Isinya ada atribut berupa data atau variabel dan metode yang nantinya merupakan menjadi fungsi yang dimiliki oleh class. Nah, contoh classnya ini bisa dilihat, misalkan contoh class dari mobil. Sini ada public, terus nanti ada standar, terus string warnanya, di bawahnya ada void, terus ada variabel jalan. Nah, di sini nanti ada standar count, mobil berjalan. Nah, objeknya merupakan instance atau wujud nyata dari class. Dibuat dari kelas, setiap objek ini punya data yang independen. Contoh cara membuat objeknya itu, misalkan kita nulis mobil M1, terus dot warna, misalkan kita tulis merah, nanti M1 kita bakalan ngasih informasi untuk jalan. Nah, manfaat dari OOP ini apa sih? Yang pertama, itu menjadi modular atau kodenya itu nanti bakalan rapi, dipisah per kelasnya. Terus dia itu reusable. Jadi kelas ini bisa digunakan berulang-ulang. Yang ketiga, mudah dikembangkan. Nah, belum lagi ada tambahan fitur tanpa merusak bagian lainnya. Terus ada maintainable, lebih mudah diperbaiki atau dirawat. Yang terakhir mendukung konsep lanjutan atau interhands, polymorphism, encapsulation. Nah, selanjutnya ada class and method, atribut, constructor, dan metode. Nah, atributnya ini merupakan data yang dimiliki oleh objek. Terus ada constructor, dia itu merupakan fungsi khusus yang otomatis dipanggil ketika objeknya ini dibuat. Terus yang ketiga ada method. Metodenya ini merupakan fungsi yang dimiliki oleh class untuk melakukan tindakan. Nah, di sini ada contoh kode pemrogramannya. Misalkan kita buat kelas mahasiswa, terus ada private sama public nih. Kita mau nanya nama sama umurnya. Kita buat standar dari string, terus variabelnya nama sama integer dari umurnya. Terus kalau misalkan dari public, ini ada constructor. Nah, ini nanti mahasiswa ini bakalan ngisi nama sama umurnya. Terus baru mereka bakalan berkenalan dengan template nama, umur. Nah, selanjutnya ini objek ini kita ngebuat instance dan mengakses atribut atau metode. Nah, ini contohnya misalkan ada integer main. Di sini mahasiswa mobil 1 Syafa. Ini udah ada kan si umurnya 20. Terus perkenalan sesuai yang tadi udah dikasih template-nya.
Terus gimana cara misahin file HPP dan CPP ini teman-teman. Nah, ini ada yang HPP-nya. Pragma once include string, terus habis itu ada kelas mahasiswa private sama publik ya teman-teman. Coba kita running. Nah, sama ya. Oke, terus ada yang bagian CPP-nya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, sudah ada ya, misalkan namanya siapa, nanti umurnya berapa, itu nanti bakalan ada template-nya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Nah, jadi inheritance ini merupakan kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggunakan kembali kode, terus ngebuat hierarki objek, dan memperluas perilaku kelas dasar. Nah, di sini ada dua, kelas turunan atau child sama kelas dasar atau parent. Kalau kelas dasar, misalkan kita punya hewan di public ini kayak avoid, kita makan, dia makan apa nih si hewannya. Nah, kalau turunan dia kan udah ada nih, kan kucing, terus ada suaranya dia bakal ngeluarin nanti meow, seperti itu teman-teman. Membahas tentang Object Oriented Programming atau OOP dalam bahasa C++ fundamental. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dari OOP, Object Oriented Programming tersebut. Nah, ini adalah gambaran atau konsep-konsepnya berupa penjelasan dari OOP. Kemudian kita juga akan membahas metode apa untuk membuat kelas dengan atribut dan tentang konstruktor dan juga metodenya. Kemudian juga kita akan membuat organisasi kode dengan memisahkan file-file tertentu dalam format HPP dan CPP. Dan kemudian juga kita akan belajar terkait dengan dasar progress antar kelas. Langsung saja kita akan masuk di review OOP. Nah, OOP itu adalah basicnya programming yang paradigmanya pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek sebagai representasi data dan perilaku. Setiap objek itu berasal dari kelas yang merupakan cetak biru atau blueprint dari objek tersebut. Nah, kemudian ada fungsi utama dari OOP, itu menyederhanakan program besar, kode menjadi modular dan mudah dikelola. Kode itu bisa dibuat jadi lebih mudah gitu dan bisa dikelola. Kemudian dapat mempermudah perawatan atau maintenance. Perubahan pada satu kelas tidak merusak keseluruhan program. Jadi cocok untuk ketika pengen melakukan sebuah perawatan teman-teman. Kemudian dapat meningkatkan keamanan data melalui encapsulation, kemudian mendukung penggunaan ulang kata, reusability melalui inheritance. Kemudian ada konsep dasar OOP itu gimana sih, memiliki 4 pilar utama. Yang pertama itu ada tiga. Pertama ada class, ada blueprint atau template untuk membuat objek di dalam class. Jadi ada atribut, data milik objek, method, fungsi yang dimiliki objek. Nah, ada juga
Objek ini adalah instance dari kelas, yaitu bentuk dari blueprint. Kemudian ada inheritance, yaitu pewarisan kelas ke kelas lainnya, sehingga kelas turunan memiliki atribut dan metode kelas induk. Kemudian gimana sih cara membuat kelas dengan atribut dan konstruktor? Nah, konstruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Fungsinya untuk mengisi nilai awal atribut. Contohnya kayak ini, di sini ada kelas mahasiswa. Ini kelas mahasiswa memiliki variabel teman-teman. Di sini ada berupa metodenya. Di sini ada private dan public. Private sendiri itu artinya dia hanya bisa diakses di dalam file tersebut. Jadi ini string, nama, integer, nomor hanya bisa diakses di kelas ini. Kemudian public itu mahasiswa bisa digunakan di semua fungsi di luar dari kelas. Kemudian bagaimana cara menambahkan metode dalam kelas? Metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas digunakan untuk memproses dan menampilkan data objek. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Void tampilkan cout nama, dia akan menampilkan nama. Dan di sini ada nama akan ditampilkan di void tampilkan. Kemudian metode dapat digunakan menampilkan data, merubah data, mengembalikan nilai atau return. Kemudian membuat objek dan mengakses metode atribut. Objek dibuat dalam main menggunakan sintaks. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada mahasiswa, kemudian M1 dengan nama Izard atau nama Waris. Nah, ini ada konstruktor teman-teman. Ini juga adalah objek yang dibuat dalam main menggunakan sintaks seperti ini. Mahasiswa panggil berdasarkan kelasnya, membuat objek, kemudian ditampilkan menggunakan metode yang ada di kelas tadi. Kemudian kita akan belajar tentang akses modifier. Jadi ini mengatur untuk siapa aja yang dapat mengakses atribut dan metode dalam line class. Contohnya ada public, akses modifiernya di mana dapat diakses dari mana saja, baik dari luar maupun dalam kelas. Kemudian ada private, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, cocok untuk data sensitif. Kemudian ada protected, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunan. Contoh, cocok untuk konsep inheritance. Kemudian ada pemisahan kode menjadi file HPP dan CPP. Tujuannya kodenya itu lebih rapi, biar lebih rapi, mudah diatur, dan proyek besar memisahkan deklarasi atau antara header dan implementasi pada source. Nah, ada header file itu app berisi deklarasi kelas dan fungsinya. Kemudian source file CPP berisi implementasi metode. Nah, kemudian ada inheritance, pewarisan kelas. Kelas turunan mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas induk. Contohnya ini, seperti ini. Kita punya kelas mahasiswa. Nah, kita punya kelas mahasiswa. Nah, mahasiswanya ini kita ambil dari manusia, public manusia yang ada di atas tadi. Jadi dia diturunkan dari public yang ada di manusia, yang akhirnya menjadi kelas mahasiswa. Itu adalah konsep sederhana dari pewarisan kelas. Manfaatnya adalah dapat mengurangi duplikasi kode, membuat struktur program lebih teratur, mendukung hubungan is a mahasiswa adalah manusia. Nah, kemudian ada contoh struktur folder project OOP, ada project OOP, pemisahan kode tadi, terus dicampur dengan inheritance. Jadi nanti ada manusia.cpp, manusia.hpp, mahasiswa.hpp, mahasiswa.cpp. Nah, kemudian ada kesimpulannya, yaitu
materi OOP ini pada C++ itu sangat penting untuk membangun program yang terstruktur dan mudah dikembangkan dengan memahami kelas, objek, metode, constructor, pemisah file, dan inheritance. Mahasiswa bisa membuat program yang profesional, modular, dan efisien. Nah, oke, mungkin sekian dari penjelasan review terkait dengan OOP, CPP. Kemudian kita lanjut ke dalam implementasi di dalam kelas sederhana. Nah, oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam programnya teman-teman. Di sini kita menggunakan CPP. Di sini pertama-tama seperti biasa kita gunakan library mainstream, IOStream, kemudian ada juga kita rubah saja varis seperti tadi. Di sini kita juga menggunakan mode string, juga ada using namespace std seperti biasanya. Nah, di sini kemudian ada mahasiswa, membuat kelas mahasiswa. Kemudian di sini membuat public, memiliki public. Ada string, kemudian di public ada string nama dan juga integer umur. Kemudian ada void untuk menempelkan info. Nah, dalam fungsi tambahan ini, fungsi info tampilkan info ini untuk menampilkan nama dan panggil dari variabel tersebut. Kemudian kita n. Kemudian kita tampilkan juga umurnya, sama seperti nama tadi, kita panggil berdasarkan variabel yang sudah kita buat tadi di public. Kemudian kita masukkan ke fungsi main. Nah, di sini kita memiliki yang namanya mahasiswa. Ini adalah sebuah objek, kemudian ini adalah objek, kemudian di sini adalah constructor nih, mahasiswa. Jadi ini adalah constructornya, m.nama. Yang artinya dia saling berhubungan dengan sesama M. Kemudian n.nama sama dengan varis dan umur sama dengan 18. Nah, kemudian jadi m.nama ini akan terisi di variabel nama, kemudian M akan masuk di integer umur. Nah, jadi integer umur ini berupa angka. Jadi kita menggunakan integer. Kemudian m.tampilkan info. Artinya kita memanggil fungsi yang ada di dalam dalam ini. Kemudian kita return. Kemudian kita jalankan programnya. Running. Dia akan menampilkan hasil number. Varis umur 18. Oke. Kita lanjut ke program yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di program kedua, yaitu kelas dengan atribut constructor. Nah, ketemu teman-teman. Di sini kemudian kita memiliki include IOStream, juga include string, juga namespace std. Kita juga memiliki kelas mahasiswa dan juga kelas private. Jadi ini hanya bisa diakses oleh sesama kelas mahasiswa. Nah, jadi hanya bisa diakses oleh kelas mahasiswa. Nah, di sini ada private, kita memiliki string nama, integer umur. Nah, untuk yang public class ini memiliki
memiliki mahasiswa, kemudian string nm sebagai constructor-nya, kemudian integer untuk umur, jangan lupa constructor-nya. Nah, kemudian nama sama dengan nm sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user nanti ya. Nah, ada umur sama dengan Kemudian kita masuk ke dalam void tampilkan. Nah, kita akan menampilkan nama dan umur tadi dan menekan tombol. Setelah ini selesai, kita langsung masuk ke dalam integer main. Di integer main ini kita bahas mahasiswa dengan isinya Faris, umur 18. Kemudian kita tampilkan ini kurang lebih seperti itu. Nanti hasilnya adalah Faris sebagai nama Faris dan umur 18. Seharusnya seperti itu teman-teman. Ini menggunakan konsep attribute constructor. Kita jalankan atau running. Ini jadi di sini ada Jadi di sini keluarannya ada Faris umur 18. Kita lanjutkan ke program ketiga. Ini kita masuk dalam program masuk ke program ketiga. Kita menggunakan metode di sini pertama memiliki include IOStream seperti biasa. Nah, IOStream string include string, kemudian memiliki kelas lagi dan privat kelas mahasiswa berisi string nama juga integer umur. Begitu juga di public ada constructor-nya mahasiswa. Ini adalah constructor-nya. Kemudian integer nx. Ini untuk masukkan menjadi nama sama dengan nm, kemudian umurnya Kita lanjut ke void tampilkan. Nah, ini seperti yang awal tadi, berisi nama, umur, dan IN. Kemudian enter untuk menampilkannya. Kemudian kita masuk fungsi lagi, void set nomor. Di sini kita menggunakan set umur, kemudian set umur 18, kemudian set umur kita ganti menjadi 22. Oke, kita masukkan cout-nya umur baru. Ini umur baru ini dari return ke get umur, akan menghasilkan umur baru. int get umur, return umur. Nah, kita coba jalankan programnya. Oh, di sini belum ada restart ya teman-teman. Soalnya tadi ada Faris di depan kan. Oke. Mungkin ini untuk program ketiga. Lanjut program selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file ya teman-teman. Oke, seperti biasa, mahasiswa app, kemudian menghasilkan mahasiswa SPP, kemudian kita tulis programnya include string, kita menggunakan using space std, kemudian kita menggunakan kelasnya mahasiswa data std. Nah, di sini kelas mahasiswa private string, nama, integer umur, dan umur baru.
Kemudian kita menggunakan string, kita juga menggunakan structure np juga integer sebagai kan faktor. Di sini kita menggunakan void tampilkan. Jadi fungsi-fungsinya ada di 5hpp. Kemudian kita masuk ke mahasiswa.cpp, di mana ini adalah include mahasiswa HPP string, lalu kita include string. Kemudian kita menggunakan std using ya. Nah, di sini ada mahasiswa dengan string mm int dengan nama sama dengan nm dan int-nya sebagai um. Ini fungsi void, kemudian kita tampilkan, kemudian akan menampilkan nama juga umur si pemain. Kemudian setelah kita cpp, kita masuk ke .win.cpp dan include mahasiswa HPP. Di sini kemudian kita buat fungsi main dengan objek mahasiswa m, kemudian Faris 18, kemudian tampilkan. Nah, dia akan menampilkan nama int um. Sekarang kita coba jalankan programnya dengan cara mengcopy ini g++ mahasiswa.cpp string program. Terminalnya ini kita copy. Setelah kita copy, kita tinggal sampai titik string program. Di sini ada yang ini ya. Mungkin karena kita belum ini. Oke, kita coba lagi. Kita coba salin. Di sini object not found. Mungkin karena di sini belum disetting, atau kita restart dulu. Nah, kita kembali sini, kita jalanin lagi. Kita pilih terminal. Coba jalankan satu. Oke, kemudian kita salin. Enter. Harusnya bisa berjalan ya. Nah, jadi harusnya ini outputnya ini adalah nama Faris terus umur 18. Harusnya seperti itu sih, teman-teman. Tapi di sini harusnya kok nggak ini ya? Nggak mau. Nanti teman-teman bisa cari kesalahannya di bawah kolom komentar. Sekarang kita masuk ke inheritance, kita masuk ke dasar-dasarnya. Jadi dia itu turunan kelas. Jadi seperti biasa menggunakan ini. Kemudian kita menggunakan kelas yang pertama manusia.
Nah, jadi nanti ini harusnya outputnya berupa nama Faris, baru umur. Mungkin di sini ada yang salah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari kesalahannya di sebelah mana. Tolong tulis kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke inheritance. Yang kita akan masuk ke pembahasan dasar-dasarnya. Dia ini kelas yang saling terhubung tadi ya, yaitu turunan kelas. Ya, ini seperti biasa menggunakan kepala programnya dan kelas manusia. Ada membuat protected kelasnya dengan tipe data string dan variabel nama. Kemudian juga membuat public class manusia, kemudian manusia string nm yang merupakan konstruktornya dan nama sama dengan nm. Kemudian kita membuat fungsi sapa, kemudian cout-nya halo saya nama, berdasarkan dari variabel yang tadi dimasukkan ke dalam konstruktor sesuai dengan konstruktor. Kemudian setelah ini kita membuat kelas mahasiswa dari turunan public manusia. Nah, kemudian kita akan ke private dari kelas mahasiswa. Nah, private kelas mahasiswa ini berisi string di jurusan. Kemudian kita buatkan public kelas mahasiswa. Nah, kemudian kita membuat mahasiswa string nm string jr. JR ini adalah berisikan jurusan. Turunannya dari manusia nm dan ini akan menjadi 1. Kemudian jurusan menjadi JR. Kemudian void tampilkan data, kemudian akan menampilkan cout yang berupa nama, cout-nya jurusan dari variabel nama dan jurusan. Kemudian kita membuat integer Faris, mahasiswa N Faris dengan jurusan teknologi rekayasa otomasi. Kita akan memanggil void sapa, m sapa, dan juga yang akan menghasilkan halo nama saya dan umur, dan tampilkan data nama Faris, jurusan teknologi rekayasa otomasi. Langsung saja kita run. Nah, halo saya Izat 6. Karena belum di restart, jadi dia begini. Kita coba running balik. Nah, halo saya Faris. Nama Faris, jurusan teknologi rekayasa otomasi. Kita lanjut ke dalam inheritance pemisahan. Nah, di sini ada memiliki file 5 file, kira-kira lebih kompleks. Nah, pertama kita bahas dari manusia.hpp. Di sini kita akan menggunakan if nf manusia hpp, kemudian define manusia hpp, kemudian include string, dan using namespace std. Kemudian menggunakan kelas manusia. Nah, terus di sini ada protected class dengan isi string nama, kemudian ada public class. Public class ini berisi manusia. Kemudian di sini ada manusia dan konstruktornya nm void sapa. Kemudian nif. Kemudian setelah itu kita membahas manusia cpp. Nah, di sini itu include manusia app.hpp include in iostream. Di sini ada using namespace std manusia string nm. Nah, nama sama dengan nm.
Kemudian void manusia sapa. Kemudian outputnya halo saya nama dan in. Kemudian setelah manusia.cpp, kemudian mahasiswa.app. Nah, di sini if and def mahasiswa app, define mahasiswa app. Kemudian include manusia app using namespace std. Di sini kita ganti include manusia ya, app. Nah, ini kelas mahasiswa. Kemudian kita buat public manusia. Oke, kemudian private. Kemudian string nama diganti dengan jurusan. Nah, di sini int dengan jurusan. Kemudian ini dihapus karena sudah terlanjur pakai. Kemudian di sini ada public. Di sini tadi ada private yang isinya ada string jurusan. Kemudian ada membuat public mahasiswa yang berisikan mahasiswa string nm dan int um. Oh ya, jr harusnya. Jr itu jurusan. Nah, ini void tampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian di end if, oke. Selanjutnya kita bahas ke mahasiswa CPP. Nah, ini kita harus rubah lagi nih mahasiswa.hpp. Kemudian include stream in using namespace std. Nah, di sini harusnya mahasiswa string nm int um. Oh iya, di sini harusnya string jr ya, jurusan. Harusnya balik dirubah. Manusia nm. Kemudian di sini jurusan titik. JR tadi. Untuk menampilkan data void-nya. Nah, di sini ada cout, kemudian nama. Di sini ada jurusnya, ada umur jurusan ya. Umur jurusan, iya, jurusan, harusnya ada jurusan. Kemudian ini diganti jadi ngantuk banget. Oke. Di sini sudah berisi nama dan juga jurusan. Kemudian kita main CPP. Fungsi ini kita punya fungsi include.hpp. Kita membuat integer main. Kemudian kita membuat objek mahasiswa n Paris. Ini bukan umur tapi jurusan. Kita membuat fungsi ends.sapa.
Kemudian tampilkan data, nanti akan berisi files teknologi rekayasa otomasi. Nah, di sini ada download mSAPA, tampilkan data, kemudian return 0. Nah, ini problem singkatan. Ini singkatannya ya. Coba kita jalankan. CPP jalankan di terminal, apakah dia berjalan? Waduh, gagal lagi teman-teman. Nah, jadi ini tugas buat teman-teman semua, cari tahu apa kekurangan atau kesalahan dari codingan ini. Seperti yang pada video sebelumnya, udah dijelasin cara tips-tips untuk menambahkan ilmu, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya.